Halo Ibu, bagi berkah lestari. Perkenalkan, saya Tristan dan kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan melanjutkan materi kemarin mengenai ungkapan jual beli dalam bahasa Inggris. Dalam materi kemarin kita telah belajar mengenai menyebutkan harga, dan kemarin saya sempat melakukan kesalahan dengan menyebutkan urutan angka yang salah. Ibu-ibu masih ingat kan materi kemarin kita menyebutkan benda terlebih dahulu, kemudian kata kerja atau to be. Setelah itu kita sebutkan harganya. Misalnya, it costs 225.000 rupiah atau it is 225.000 rupiah. Oke, kita akan melanjutkan materinya ke ungkapan jual beli dalam bahasa Inggris. Di sini kita akan belajar mengenai cara menanggapi pertanyaan harga dan diskon, kemudian menanggapi pembeli yang menawar, dan yang ketiga adalah menanggapi pembeli yang menanyakan tentang pengiriman, jasa pengiriman yang kita gunakan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah bagaimana cara kita menanggapi pembeli yang menanyakan harga dan diskon. Biasanya pembeli yang menggunakan bahasa Inggris akan menggunakan ungkapan how much does it cost atau how much is it. Untuk menjawab ini, kita menggunakan materi yang telah kita gunakan kemarin. Kita sebutkan barangnya, kemudian kata kerja atau to be, setelah itu harganya. Contohnya adalah, misalnya pembeli bertanya, how much does it cost? It costs 225.000 rupiah. Atau, how much is it? It is 225.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian misalnya setelah itu mereka menanyakan diskon. Biasanya mereka akan menggunakan ungkapan seperti ini. Do you have any discount? Apakah kamu punya diskon? Atau is there any discount for this? Apakah produk ini ada diskonnya? Untuk menanggapi tersebut, kita punya dua pilihan. Yang pertama, ya atau tidak. Kalau kita memang punya diskon, kita sebutkan syaratnya diskon tersebut. Misalnya, untuk pembelian produk lebih dari 1 juta. Atau pembelian produk lebih dari 3 buah. Seperti ini. Do you have any discount? Yes, I have. I can give you 10% off if you buy 3 of these bags. Seperti itu. Kemudian, misalnya lagi, is there any discount for this? Yes, if you spend more than 1 million rupiah in this store. Seperti itu. Atau jika kita memang tidak punya diskon, kita bisa menjawabnya no, I don't, atau no, there is no discount for this product. Oke. Setelah merespon pertanyaan harga dan diskon, kita lanjutkan kepada merespon menawar. Biasanya kalau kita sudah menyebutkan harga, kadang pembeli akan merasa bahwa harga itu kemahalan. Mahal, bahasa Inggrisnya itu expensive atau pricey. Jadi mereka biasanya mengungkapkannya dengan it is so pricey atau it is so expensive, seperti itu. Kita bisa menanggapinya dengan menyebutkan keunggulan produk tersebut. Seperti misalnya produk ini memiliki motif yang bagus. The motif of this product is so beautiful. Atau produk ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas gitu. This product is made of the best material, seperti itu. Sebutkan keunggulan produk supaya pembeli mengetahui nilai dari produk tersebut. Kemudian selain it is so pricey or expensive, ada juga beberapa ekspresi lain seperti can you give me a better price on this? Atau is that your final atau best offer? Atau juga could you go lower, seperti itu. Kita bisa menanggapinya seperti tadi, menyebutkan keunggulan produk, atau
kita bisa apa sih? Atau kita bisa katakan I'm sorry karena kita tidak bisa memberikan harga yang mereka inginkan. Kita contohkan seperti ini. Misalnya, is that your final? Is that your best offer? I'm sorry, but this is my best offer. Atau, can you give me a better price on this? I'm sorry, I can't. Seperti itu. Atau, could you go lower? I'm sorry, I cannot go lower anymore. Atau misalnya ibu-ibu sekalian punya penawaran yang lebih bagus atau harga yang lebih murah, ibu-ibu bisa carikan barang lain. Atau ibu juga bisa seperti ini. Okay, I'll go lower. Atau okay, I can give you a discount misalnya. I can give you 10% off of this product. Seperti itu. Nah, setelah itu tawar menawar, mereka akan menjawab dengan ekspresi. Jika mereka setuju, mereka akan menjawab, okay, I'll take it. Jadi mereka akan membeli produk tersebut. Tapi kalau mereka bilang, okay, I'll pass this time, berarti mereka belum cocok dengan harga yang ibu tawarkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana cara merespon pembeli yang menanyakan pengiriman. Misalnya, how much is the shipping cost, gitu kan? Atau what shipping service do you use? Seperti itu. Kita bisa menjawabnya dengan dua, karena yang paling utama di sini, karena yang paling jaminannya paling bagus adalah FedEx dan Post Office. Kita bisa sebutkan dua itu. Yang pertama, kalau kita menyebutkan, kalau mereka meminta kalau kita tawarkan dua-duanya. Yang pertama adalah opsi atau pilihan yang lebih cepat. Yang kedua adalah opsi yang lebih murah. Opsi yang lebih cepat ini kita bisa sebutkan contohnya FedEx, yang lebih murah ini kita sebutkan Post Office. Misalnya kita akan menyebutkannya seperti ini. If you want a faster service, you can use FedEx. But if you want a cheaper cost, you can use Post Office. Seperti itu. Jadi untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut ada ungkapan dan jawaban sendiri-sendiri. Seperti di awal kita sudah mengenal bagaimana cara menyebutkan harga dan diskon, kemudian kita mengetahui cara menawar, cara memberikan tanggapan kepada pelanggan yang menawar, dan yang ketiga kita juga sudah mengetahui bagaimana cara menyebutkan pilihan shipping cost yang lebih cepat atau lebih murah tadi. Seperti itu. Sekian, terima kasih.